Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yogi Rustandi dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Samratulangi. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi tentang Penaus indicus atau udang India, bisa disebut juga udang putih. Untuk memenuhi salah satu syarat tugas mata kuliah Avertebrata Air. Langsung saja teman-teman kita masuk ke materi definisi udang India. Udang India adalah salah satu spesies udang komersial utama di dunia. Udang ini juga ditemukan di Indo-Pasifik Barat dari Afrika Timur dan Tenggara melalui negara India, Malaysia, dan Indonesia ke Cina Selatan dan Australia Utara. Lalu, di sini juga teman-teman bisa melihat gambar udang India atau udang putih. Gambarnya seperti ini kurang lebih. Baru kita masuk ke klasifikasi udang India. Untuk klasifikasi ilmiah, nama kerajaannya itu Animalia, divisinya itu Arthropoda, subfilumnya itu Crustacea, kelasnya itu Malacostracta, memesannya itu Decapoda, subordernya itu Dendrobranchiata, keluarganya itu Penaeidae, marganya Phaneropenaus. Marga itu kayak nama belakang, kayak contohnya Yogi Rustandi, jadi Rustandinya itu nama belakang, jadi marga itu seperti itu juga. Terus jenisnya itu F. indicus. Nah, untuk F. indicus nanti akan ada keterangan lebih lanjutnya. Kita next ke masih klasifikasi udang India atau udang putih. Nama binomialnya itu Phaneropenaus indicus. Terus untuk sinonimnya itu Penaus indicus dan juga Palaemon longicornis. Langsung saja kita masuk ke morfologi Penaus indicus. Penaus is the marine prawn widely distributed in tropical and temperate seas. The segmented body of prawn has two regions, cephalothorax and abdomen. Cephalothorax is formed by the fusion of three thin segments, namely 5 cephalic and 8 thoracic. Abdominal region has segment and a terminal conical process called telson. Jadi Penaus indicus ini adalah udang laut tersebar luas di daerah tropis dan laut berombak. Untuk tubuhnya itu tersegmentasi dan memiliki dua daerah, yaitu cephalothorax dan juga perut. Cephalothorax itu dibentuk oleh fusi 13 segmen, yaitu 5 cephalic dan 8 thoracic. Di bagian perut memiliki segmen-segmen dan proses akhirnya itu berbentuk kerucut yang disebut telson. Next, masih di morfologi Penaus indicus. The body of prawn is elongated, hemispherical, and slightly tapering at the posterior end. The fresh specimen is slightly bluish in color. The whole body of prawn is covered by a segment cuticular exoskeleton secreted by the underlying epidermis. It is formed of chitin and protein. Oke, jadi sampai sana dulu. Jadi untuk tubuh udangnya itu memanjang, setengah bulat dan sedikit menyempit di bagian belakang. Nah, untuk spesimen segarnya itu berwarna agak kebiruan. Seluruh tubuh udang itu dilapisi kulit luar berbentuk kutikula
yang dikeluarkan oleh epidermis di bawahnya. Nah, ini juga terbuat dari kitin dan protein. Next, masih di morfologi Penaeus indicus. Exoskeleton protects the body and provides provision for the attachment of muscle. It also gives some internal support through its infoldings called apodems. Apodems not only increases the area for the attachment of muscle but also protects soft internal organ. Jadi, exoskeleton ini melindungi tubuh dan menyediakan perlengkapan untuk otot udang itu. Dan ini juga memberikan beberapa dukungan internal melalui infoldernya yang disebut apodemes. Jadi, untuk apotik tidak hanya meningkatkan daerah untuk keterikatan otot, tetapi juga melindungi organ internal yang lunak. Kayak gitu. Lanjut, tambahan. Exoskeletal covering is segmented and a segment are called scleritis. Each body segment bears a pair of appendage on its ventral side. Thus, 3 is 19 pairs of appendages, 5 pair of cephalic, 8 pair of thoracic, and 6 pair of abdominal. Nah, jadi untuk tambahannya itu penutup exoskeletalnya itu disegarkan dan segmen-segmennya disebut sclerit. Setiap segmen tubuh beruang sepasang appendage pada sisi ventral. Dengan demikian ada 19 pasang dari usus buntu, 5 pasang cephalic, 8 pasang thoracic, dan 6 pasang perut, sehingga totalnya itu ada 19. Next, cephalic appendages. Cephalic appendages are 5 pairs in number. They include the part antennalis, antennae, mandibulis, first maxilla, and second maxillae. Next, antennalis and antennae are tactile. Jadi struktur mandibulis are mesentery structure used to catching the food into fixes, and the first and second maxillae serve as feeding food. Jadi untuk kutu daun cephalic adalah 5 pasang dalam jumlah. Mereka itu termasuk antena dipasangkan. Antena mandibulis pertama maxillae dan kedua maxillae. Jadi untuk antena dan struktur taktil, si struktur rahangnya itu mastik yang digunakan untuk memotong makanan menjadi potongan-potongan, dan maxillae-nya itu yang pertama dan kedua berfungsi sebagai makanan. Next, thoracic appendages. Thoracic appendages are 8 pairs in number. It includes first, second, and 3D maxillipede and 5 walking legs. In these first 3 walking legs are clepid and other 2 are non-clepid. Jadi untuk di bagian dadanya itu atau thoracic appendages terdiri dari 8 pasang. Nah, ini mencakup pertama, kedua, dan ketiga itu maxillipediae dan 5 kaki berjalan. Jadi dalam 3 pertama berjalan kaki adalah calliped dan 2 lainnya itu adalah non-calliped. Next, abdominal appendages. Abdominal appendages are 6 pairs in number.
They are used for swimming and hence chelidplipods. The last fire of plipods are chelideurops. The first plipod is different into six. Jadi untuk tambahan pada perut, jadi ada 6 pasang tambahan pada bagian perut. Mereka itu digunakan untuk berenang dan karenanya disebut pleopod. Untuk sepasang terakhir pleopod itu disebut uropod. Jadi pleopod pertama berbeda dalam 2 jenis kelamin. Next, di sini ada gambar udang dan juga fungsi-fungsinya, teman-teman bisa lihat sekilas. Nah, ini gambarnya emang agak buram juga, mohon maaf. Langsung saja kita masuk ke habitat Penaeus indicus. Untuk habitat Penaeus indicus, yang pertama itu kuat terhadap perubahan kondisi perairan. Baru, tidak mudah stres, tahan terhadap suhu sekitarnya, tempat hidupnya di perairan laut, di kedalaman kurang lebih 7 meter. Untuk habitatnya itu, untuk udang putih atau udang India, bersifat bentik dan hidup pada kedalaman air 10-45 meter, bisa juga. Habitat yang disukai adalah dasar laut yang lunak atau soft yang terdiri dari campuran pasir dan lumpur. Perairan berbentuk teluk dan aliran sungai yang besar merupakan daerah hunian yang sangat baik. Di Indonesia Pusat, fishing ground berada di wilayah Sumatera bagian timur yang mendapat aliran sungai Asahan, Rokan, Kampar, Ingragi, sedangkan Kepulauan Bangka dan Riau memiliki lindungan terhadap perairan tersebut dari arus Laut Cina Selatan. Begitu. Lalu kita masuk ke sebaran geografis. Nah, untuk sebaran geografis ini mungkin penjelasannya agak panjang juga. Untuk sebaran udang putih di suatu perairan mengalami pergeseran dari wilayah ke waktu, tetapi pada dasarnya di perairan tersebut dan sekitarnya masih dapat dijumpai udang putih, walaupun kepadatannya berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya, terutama kepadatannya dipengaruhi oleh kedalaman perairan. Jadi si kepadatan dipengaruhi oleh kedalaman perairan. Semakin dalam perairan, kepadatannya cenderung berkurang, sedangkan ukuran udang putih yang tertangkap di suatu perairan dan sekitarnya, semakin dalam perairannya, ukuran udang putih cenderung meningkat. Sedangkan untuk variabel komposisi substrat dasar tidak berpengaruh pada sebagian udang putih yang tertangkap di perairan tersebut, bahkan di sekitarnya. Mungkin ada sedikit tambahan untuk wilayah penyebaran atau sebaran geografisnya. Untuk wilayah sebaran udang ini meliputi kawasan Indo-West Pacific, dimulai dari Teluk Persia menuju ke arah Thailand, Hong Kong, Philippines, Indonesia, New Guinea, New Caledonia, dan bagian utara Australia. Di Indonesia sendiri, udang ini tersebar hampir di seluruh perairan laut yang dangkal, dimulai dari Selat Malaka, pantai utara Pulau Jawa, pantai selatan Pulau Jawa khususnya Cilacap, Maluku, dan Laut Arafuru. Daerah potensial lainnya adalah di laut sekitar Sulawesi, Teluk Bone, Teluk Tomini, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. Sebelah utara ada Nusa Tenggara atau Laut Flores dan pantai selatan Nusa Tenggara. Nah, itu untuk sebaran geografisnya. Kita lanjut ke makanan atau pakan Penaeus indicus. Nah, untuk makanan pada dasarnya pemberian pakan atau feeding razim pada jenis udang putih lokal ini hampir sama dengan pemberian pakan pada pembesaran udang windu atau jenis udang lainnya. Selain pakan buatan, untuk diet pakan udang putih juga diberikan pula pakan segar berupa cumi-cumi atau ikan teri segar dengan dosis 2-4%. Tergantung kebutuhan juga, teman-teman. Nah, tujuan pemberian pakan segar ini untuk menjaga stamina atau kondisi udang. Peranan pakan segar lainnya itu yaitu sebagai media aplikasi pemberian feed aditif, misalnya vitamin C, vitamin E, dan jenis vitamin lainnya. Itu kata Darmawan.
Lalu kita masuk ke alat tangkap Penaeus indicus. Nah, di sini ada 3 alat tangkap. Yang pertama itu traps, kedua pushnet, dan yang ketiga itu setnet. Jadi ada untuk perangkapnya, untuk traps, terus ada pushnet, jadi ada jaring, dan juga ada setnet. Jadi banyak alat tangkap sebenarnya, cuman di sini saya sebutkan 3 saja. Dan yang terakhir kita masuk ke manfaat udang bagi kesehatan manusia. Nah, yang pertama itu manfaatnya mengurangi nyeri menstruasi dan gejala PMS. Oh iya, jadi di sini saya menerangkan manfaat secara umumnya gitu, terkhusus manfaat udang bagi kesehatan manusia. Kenapa? Yang pertama itu manfaat pertama untuk kesehatan adalah dapat mengurangi nyeri menstruasi dan gejala pramenstruasi atau PMS. Meskipun mengandung kolesterol yang cukup tinggi, namun kolesterol yang dimiliki udang adalah sumber kolesterol yang bermanfaat loh, yaitu asam lemak omega 3. Jadi, kandungan asam lemak omega 3 ini mampu membantu mengurangi kram saat menstruasi serta mengurangi gejala saat menstruasi. Baru manfaat yang kedua itu menjaga kesehatan rambut. Kenapa dikatakan demikian? Kandungan mineral yang ada pada udang yaitu seng berperan besar dalam menjaga kesehatan rambut. Seng berperan penting dalam mempertahankan dan menciptakan sel-sel yang baru yaitu sel rambut dan sel kulit sehingga mampu mencegah rambut rontok dan meningkatkan pertumbuhan rambut. Manfaat yang ketiga itu menghambat pertumbuhan sel kanker. Sifat antioksidan yang kuat dari kedua asam lemak yang dimiliki udang yaitu astaxanthin dan omega 3 mampu menghambat pertumbuhan sel kanker. Lalu manfaat yang keempat itu perlindungan bagi kulit. Nah, untuk astaxanthin dapat mengurangi kerutan pada kulit dengan cara meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit. Selain itu, astaxanthin juga dapat mengurangi kerusakan kulit yang disebabkan oleh sinar ultraviolet atau UV sehingga dapat mengurangi resiko kanker kulit. Manfaat yang selanjutnya yang kelima meningkatkan jumlah sel darah merah. Nah, udang mengandung zat besi yang berperan dalam pembentukan hemoglobin serta juga mengandung 2 nutrisi yaitu vitamin A dan vitamin B12 yang berperan penting dalam meningkatkan produksi sel darah merah. Manfaat selanjutnya yang keenam mempromosikan kesehatan prostat. Udang mengandung 2 mineral yang berperan penting dalam kesehatan prostat, yaitu selenium dan seng. Selain memiliki sifat antioksidan yang kuat, kedua mineral tersebut juga memiliki efek regulasi testosteron dan DHT. DHT merupakan metabolit androgenik lebih testosteron yang berperan besar dalam pertumbuhan berlebihan dari kelenjar prostat. Dan manfaat yang terakhir, manfaat yang ketujuh mengurangi resiko penyakit jantung. Kandungan asam lemak omega 3 pada udang mampu memberikan perlindungan terhadap kesehatan jantung karena asam lemak omega 3 tersebut dapat menurunkan kolesterol jahat LDL dan trigliserida dan meningkatkan kolesterol baik atau HDL secara bersamaan. Jadi itu manfaat udang bagi kesehatan manusia. Dicukupkan, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah atau keliru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.